Kamu mungkin sering mendengar ketika orang berbisnis dan kemudian ada istilah BIP, ya. Berapa BIP-nya? Kalau saya investasi di bisnis kamu atau bisnis kamu itu berapa BIP-nya? Nah, selamat datang kembali di channel Ronald Tagalung di video belajar bisnis bersama Ronald. Pada video kali ini kita akan membahas tentang BIP, break even point, yaitu kita juga sering dengar dengan titik impas di dalam bisnis kita. Nah, ketika kita berbisnis sangat penting kita tahu seperti apa BIP di dalam bisnis kita agar kemudian kita punya gambaran. Misalnya ketika kita jualan, maka di angka berapa, di titik mana ketika kita jual kita berada dalam kondisi impas, ya, kondisi impas. Kenapa kita butuh tahu di titik mana kita berada dalam kondisi impas agar kita bisa punya gambaran, oke, kalau saya berbisnis, kira-kira saya harus jual berapa banyak untuk kemudian bisa mendapatkan laba sekian, bisa mendapatkan keuntungan sekian, bisa misalnya mungkin memperoleh tabungan sekian, atau mungkin sederhananya kalau saya berbisnis maka berapa banyak yang harus saya jual agar kemudian saya bisa paling tidak mengoperasikan bisnis ini secara maksimal dan akhirnya bisa menghidupi orang-orang yang bekerja dengan saya. Nah, BIP, break even point, ini adalah variabel penting di dalam bisnis yang kita ngitungnya seperti ini, ya. BIP pertama sangat ditentukan oleh pertama yaitu seberapa besar fixed cost yang kita punya. Jadi biaya tetap. Ya. Kemudian berapa nilai jual ataupun harga jual dari produk kita dan nantinya dikurangi dengan harga pokok penjualan ataupun modal yang kita punya, ya, seperti itu. Jadi untuk menemukan berapa BIP dari penjualan kita ataupun titik impas penjualan kita, caranya adalah kita butuh menghitung berapa biaya tetap dan kemudian berapa harga jual serta HPP dari produk kita. Kita ambil contoh misalnya kita berbisnis, ya, bisnis kita apa ya, ayam geprek lagi, ya. Oke. Kalau kita buka sebuah usaha ayam geprek, kita mau cari tahu BIP kita berapa, maka kita butuh hitung dulu berapa biaya tetap. Anggap saja biaya tetap kita itu untuk bayar sewa kontrak tempat, itu kita butuh budget misalnya 1 juta per bulan, ya. Jadi satu ruko kita sewa 12 juta setahun. Artinya kalau kemudian dibagi per bulan itu kita butuh 1 juta per bulan. Kemudian selain untuk bayar sewa kontrakan, kita butuh misalnya bayar karyawan, ya, 750.000. Itu kita butuh 2 orang, berarti sekitar 1.500.000 untuk biaya karyawan. Kemudian lain-lainnya misalnya biaya listrik itu bisa sekitar 400 dan kemudian air secara umum 100.000. Jadi anggaplah tadi kita punya biaya tetap berapa? Yang pertama adalah sewa tempat itu 1 juta, kemudian biaya karyawan 1,5 juta, setelah itu biaya listrik itu sekitar dan air sekitar 500, ya. Berarti kita butuh sekitar 3 juta. Ya, 3 juta. Jadi 1 juta 1 juta kontrakan, 1,5 juta karyawan, listrik dan sebagainya 500, ya, 3 juta. Nah, kemudian sekarang harga jual ayam geprek kita berapa? Nah, anggaplah misalnya mungkin harga jual ayam geprek kita itu kita jual 13.000. Nah, dari 13.000 ini itu ongkos produksi dari setiap paket ayam gepreknya berapa misalnya. Nah, jadi HPP itu sudah masuk, ya, misalnya harga satu potong ayam, kemudian minyaknya
kemudian bumbu-bumbunya, kemudian nasinya, kemudian apalagi timun dan sebagainya. Nah, kira-kira berapa? Anggap saja misalnya HPP, harga pokok produksi dari sebuah ayam geprek itu kurang lebih 8.000. Ya. Sehingga berarti sebenarnya BIP kita itu adalah 3 juta dibahagi sekitar 5.000 ya. Nah, 5.000. Nah, sekarang berarti apa? Kita butuh 3.000 bahagi 5. Kurang lebih kita butuh sekitar jual 600 ya. 600 porsi ya. Barulah kemudian kita berada dalam kondisi titik impas. Ya, maknanya apa? Maknanya seperti ini. Di bisnis ayam geprek kita, ketika kita bisa jual 600 porsi, maka kita baru berada dalam kondisi impas untuk bagaimana bisa membiayai biaya tetap yang kita punya. Di saat kita jual kurang dari 600, maka sesungguhnya kita akhirnya akan berada dalam kondisi nombok ya. Kita dalam kondisi kurang uang, sehingga mungkin nanti akhirnya kita butuh dana dari tempat lain untuk bagaimana bisa menutupi biaya tetap yang ada. Jadi contoh, karena kita misalnya hanya bisa menjual sekitar berapa ya, 2.000 ataupun 200, berarti secara otomatis masih sangat jauh ya dari titik BIP kita. Berarti kita harus cari uang tambahan untuk kemudian mungkin sebagai tambahan untuk biaya kontrak, sebagai tambahan untuk biaya gaji karyawan dan bayar listrik dan sebagainya. Itu kalau kita misalnya bisa dalam 1 bulan menjual kurang dari 600 porsi. Tapi kalau kita jual pas 1 bulan itu hanya 600 porsi, maka seluruh hasil yang kita peroleh dari 600 porsi itu hanya cukup untuk membiayai biaya tetap yang harus keluar di dalam bisnis kita. Akhirnya kita di dalam berbisnis ibaratnya apa ya, kerja rodi itu istilahnya. Jadi dalam 1 bulan kita tidak akan punya uang cash sebagai simpanan, karena semua keuntungan yang masuk itu nantinya hanya akan cukup ya pas-pasan untuk menutupi biaya tetap yang ada. Nah, kalau kita misalnya bisa menjual tadi ayam gepreknya di atas dari angka 600 porsi sebulan, maka yang terjadi kita disitulah barulah kemudian mendapatkan keuntungan ya, barulah kemudian bisa mencetak laba. Jadi pada prinsipnya dengan tahu BIP, kita tahu di titik mana kita harus mendorong penjualan kita agar kemudian bisa mulai menciptakan keuntungan. Nah, pertanyaannya mungkin adalah jualan ayam geprek 600 packs per bulan itu besar apa kecil? Nah, jadi kalau misalnya 600 packs ini kita bahagi 30, ya, maka sebenarnya setiap hari kita hanya butuh jual 20 packs, dan 20 packs dalam sehari itu sangat-sangat kecil ya. Banyak orang yang butuh ya. Kalau kita targetkan misalnya dalam 1 hari itu 100 packs ayam geprek yang laku, berarti dalam 1 hari dalam 1 bulan itu bisa 3.000 ya. 100 porsi kali 30 hari berarti akan bisa menjual 3.000 porsi di dalam sehari. Nah, 3.000 porsi di dalam sebulan itu kalau dikalikan dengan 13.000, maka sudah pasti ya akan besar keuntungan yang kita peroleh. Nah, baik, demikian ya penjelasan tentang break even point ataupun titik impas di dalam bisnis. Semoga bermanfaat dan
Salam sukses selalu.